Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pengantar ilmu komunikasi akan menjelaskan tentang teori komunikasi media sosial. Saya Ayu Amelia sebagai moderator. Di sini juga ada rekan-rekan saya, ada Livia, Cesar, dan Tina. Baik, langsung saja ke latar belakang yang akan dibawakan oleh saya jelaskan latar belakang. Media sosial telah menjadi platform yang sangat populer di kalangan remaja Indonesia yang memberikan berbagai cara untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan mengakses informasi. Muncul dan perkembangannya internet membawa cara komunikasi baru di masyarakat. Komunikasi jadi tak terbatas jarak, waktu, dan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, tanpa harus bertatap muka. Lanjut. Di sini ada definisi. Komunikasi media sosial adalah proses pertukaran informasi melalui platform media sosial. Media sosial sebagai saluran komunikasi memungkinkan interaksi dua arah antara pengirim dan penerima. Media baru atau new media merupakan istilah yang digunakan untuk berbagai teknologi komunikasi dengan digitalisasi dan ketersediaan yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. New media merupakan media yang menawarkan distinction, convergence, terkian, terkian pembuatan, dan penyampaian pesan. Materi kedua dan ketiga akan dilanjut oleh Tina. Tina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menerangkan materi dan juga memaparkan materi tentang teori komunikasi media sosial. Teori komunikasi media sosial ini dibagi menjadi 7. Teori yang pertama itu teori use and gratification yang dikembangkan oleh Katz dan juga Gurevich pada tahun 1974. Teori ini berfokus pada halayak sebagai konsumen, yang dimana teori ini menekankan bahwa pengguna media sosial aktif dalam memilih dan juga menggunakan platform yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kepuasan yang mereka cari di media sosial. Baik itu mencari hiburan, mencari informasi, dan juga berinteraksi dengan orang lain. Teori ini menunjukkan bahwa halayak itu tidak pasif menerima informasi tetapi juga aktif dalam menentukan apa saja yang mereka konsumsi di media sosial. Yang kedua ada teori diffusion of innovation yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962. Teori ini menitik beratkan pada peran komunikan yang menerima pesan dari media sosial, kemudian dia menjadi komunikator yang sangat kuat untuk mempengaruhi masyarakat. Jadi ketika ada penemuan baru atau inovasi, kemudian disebarkan atau difusi kepada halayak untuk mempengaruhi halayak dan juga mengikutinya. Yang dimana inovasi ini bisa terjadi di bidang teknologi yang bisa mempengaruhi perilaku komunikasi dalam penyebaran informasi. Lanjut yang ketiga ada teori agenda setting. Teori agenda setting ini dikembangkan oleh McComb dan juga Sound pada tahun 1972. Teori ini menyatakan bahwa aktor-aktor di media sosial atau media massa seperti para editor, para pengelola media penyiaran itu sangat berperan penting dalam membentuk realitas sosial dalam masyarakat. Jadi, dalam konteks media sosial, platform ini dapat mempengaruhi apa yang menjadi perhatian masyarakat dan juga bisa mempengaruhi opini publik dengan menentukan agenda pembicaraan dan juga isu yang dibicarakan. Lanjut, yang keempat itu ada teori spiral keheningan atau yang dikembangkan oleh Noelle Neumann pada tahun 1983. Teori ini berkaitan dengan terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat. Terbentuknya pendapat umum merupakan suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan juga persepsi individu atau pendapat orang lain di dalam masyarakat.
Nah, asumsi dasar dari teori ini itu beranjak pada teori sosial psikologis yang menyatakan bahwa pendapat pribadi ini sangat bergantung pada apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh orang sekitarnya. Contohnya seperti seseorang itu takut untuk mengungkapkan pendapatnya karena takut dikritik ataupun dijudge tidak populer. Teori yang kelima itu teori interaksi sosial yang dikembangkan oleh Irving dan juga Herbert pada tahun 1960. Teori interaksi sosial ini terjadi ketika individu berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan orang lain yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara real time dan non real time, juga untuk bertujuan untuk memperluas jangkauan interaksi sosial seperti kita komen di konten, kemudian like dan juga share di media sosial. Yang keenam itu ada teori penerimaan aktif yang dikembangkan oleh Stuart dan David pada tahun 1970. Nah, teori ini adalah berfokus pada bagaimana audiens itu bisa menginterpretasikan pesan yang didapatkan di media sosial atau memaknai pesan. Dalam konteks media sosial, ini pengguna dapat memberikan makna yang berbeda-beda di setiap konten yang mereka lihat. Contohnya seperti kita menonton film, maka kita akan memaknai cerita tersebut. Kemudian yang terakhir ada teori self-presentation yang dikembangkan oleh Irving Goffman pada tahun 1959. Yang dimana teori ini adalah individu menginterpretasikan diri secara selektif untuk menciptakan atau mengelola citra kesan yang mereka tampilkan di media sosial untuk mempengaruhi persepsi orang lain. Jadi kita di media sosial ini adalah membangun brandingan di media sosial. Selanjutnya, materi dampak komunikasi media sosial. Media sosial juga memiliki dampak yang positif dalam perkembangan media sosial ini, yang dimana itu memudahkan kita dalam hal berkomunikasi dengan orang lain, mencari dan juga mengakses informasi dengan mudah, dan mengembangkan relasi, serta kita bisa menambah teman dari berbagai belahan dunia. Namun, ada dampak negatifnya. Yang pertama, seperti kita bisa kecanduan, juga bisa menjadi malas karena terlalu asik, dan juga ini komunikasi di media sosial ini bisa membuat kita lupa dengan kewajiban seorang pelajar atau mahasiswa, yaitu belajar. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Tina telah menjelaskan materi kedua dan ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan materi keempat dan kelima oleh Cesar. Untuk Cesar dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan faktor komunikasi media sosial. Satu, ada faktor teknologi. Teknologi internet dengan adanya ketersediaan dan kecepatan internet maka akan mempengaruhi seberapa efektif seseorang dapat menggunakan media sosial. Terus perangkat, kualitas dan juga jenis perangkat yang digunakan seperti smartphone, komputer juga berperan dalam penggunaan di media sosial. Terus ada yang kedua, ketersediaan platform. Banyak sekali platform yang di media sosial yang menawarkan fitur yang berbeda dengan menarik audiens, dan ini dapat mempengaruhi jenis konten yang dibagikan seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Terus ada demografi pengguna. Demografi pengguna seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang dapat mempengaruhi penggunaan media sosial dan bagaimana acara berkomunikasi di media sosial. Dan di sini ada karakteristik komunikasi media sosial. Satu, interaktivitas. Komunikasi media sosial memungkinkan komunikasi dua arah antar pengguna. Pengguna dapat berpartisipasi secara aktif dengan memberikan kontribusi, umpan balik, dan komentar secara terbuka. Terus ada yang kedua, cheat dan real time, di mana informasi dapat disebarkan dan diakses dalam waktu yang sangat cepat tanpa batasan geografis. Terus yang ketiga, di sini ada aksesibilitas. Media sosial dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet, yang menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi yang sangat fleksibel. Terus ada yang keempat, konten buatan pengguna. Sebagaimana besar konten yang ada di media sosial dibuat dan diagiakan oleh penggunaannya sendiri. Penggunaan bisa bebas membuat, edit konten seperti konten tulisan, gambar, dan video.
Terus ada yang kelima, jangkauan luas. Jangkauan luas media sosial memungkinkan komunikasi dengan audiens yang sangat luas, melampaui batas lokal dan nasional, dan pengguna dapat terhubung dan membangun jaringan dengan individu atau kelompok lain dari berbagai belahan dunia. Baik, terima kasih moderator. Ya, terima kasih Cesar telah menjelaskan materi keempat dan kelima. Baik, di sini saya akan simpulkan. Komunikasi media sosial adalah proses pertukaran informasi melalui platform media sosial. Media sosial sebagai saluran komunikasi memungkinkan interaksi dua arah antara pengirim dan penerima. Media baru atau new media merupakan istilah yang digunakan untuk berbagai teknologi komunikasi dengan digitalisasi dan ketersediaan yang luas untuk pengguna pribadi sebagai alat komunikasi. Ada 7 teori komunikasi media sosial beserta dengan dampak, faktor yang mempengaruhi, dan juga karakteristik komunikasi media sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.